didirikannya museum ini Bang? Alasan utamanya? Ya, kalau untuk Museum Jejak Langkah Dr. TB Silalahi ini lebih ke arah penceritaan dari kisah hidup Letnan Jenderal Dr. TB Silalahi atau yang akrab kita sapa dengan Opung TB. Bagaimana kisah hidup beliau dari sejak masa kecilnya di kampung Pagar Batu ini hingga berhasil menjadi salah satu tokoh negara yang kita kenal saat ini sebagai Menpan dan juga seorang yang punya kontribusi besar di dunia kemiliteran, ya, yaitu sebagai Letnan Jenderal. Oke baik Bang, jadi di Museum TB Silalahi ini Bang, ada apa aja gitu Bang? Apa hanya museum peninggalan ataupun jejak langkah dari Dr. TB Silalahi atau ada yang lainnya gitu? Ya, jadi disinilah semuanya dikumpulkan oleh Opung TB, bagaimana secara runut kisah hidup beliau sejak masa kecil hingga menjadi saat ini. Semuanya ini mengandung pesan utama terlebih itu kepada generasi muda saat ini untuk tetap gigih mencapai cita-citanya, tanpa tidak memandang kondisi hidupnya saat ini atau bagaimana memandang rintangan, tetapi tetap berfokus kepada masa depan. Nah, itu pesan utamanya dari museum ini. Oke, pasti banyak ya Bang pengunjung yang datang ke museum ini seperti itu Bang. Jadi selama Abang memandu para pengunjung untuk masuk ke dalam museum ini, spot-spot foto atau fokus utama pengunjung itu atau peninggalan dari Opung TB Silalahi itu apa sih Bang yang jadi sorotan utama para pengunjung gitu? Iya, selain pakaian-pakaian seragam dinas di kemiliteran, tanda-tanda pangkat beliau juga sejak lulus dari Akademi Militer, dulu itu namanya masih AMN, Akademi Militer Nasional, hingga pangkat yang terakhir beliau capai itu sebagai Letnan Jenderal. Terus kemudian yang paling orang suka itu biasanya berfoto itu di sini, di mobil dinas UN, pasukan perdamaian PBB, di mana waktu itu Opung TB pada tahun 74 ditugaskan sebagai pemimpin pasukan dari Indonesia untuk bertugas menjaga perdamaian di kawasan Mesir selama hampir 2 tahun pada masa itu. Kemudian ada juga di bagian belakang seperti mobil BMW anti peluru yang pernah dipinjamkan Opung TB kepada Bapak SBY waktu itu sebagai penjagaan sewaktu Bapak SBY belum dilantik menjadi presiden. Nah, pada masa itu. Nah, itu ini galeri perjuangan kemerdekaan di Tanah Batak dulu. Jadi kisah dari lukisan ini adalah bagaimana dulu infiltrasi dari Nika atau tentara Belanda yang membonceng ke pasukan sekutu masuk ke Tanah Batak, berusaha untuk mengambil alih pendudukan di Tanah Batak dulu. Jadi ini scene-nya itu tentang Danau Toba, dan ini kapal-kapal Kucur Merah menembaki kawasan-kawasan di pesisir Danau Toba ini. Di sini juga ada patung palang merah yang mana sangat berkesan bagi orang Batak karena palang merah itu merupakan salah satu profesi kebanggaan yang sampai masuk ke dalam lirik lagu Butet yang terkenal itu. Ini Bang gambar apa nih? Ini dua tokoh ini. Ya, jadi ini tadi yang saya ceritakan patung palang merah. Ya. Yang kedua ini pejuang lokal dari daerah Baligeng ini, namanya Baringin Sitompul atau si Jenggot istilahnya. Jadi dulu orang-orang Batak itu melakukan ritual Mertonggo Mual ini
artinya berdoa meminta mata air, jadi meminta mata air supaya keluar dari dalam tanah. Nah kayak ginilah ini ritualnya. Ya, jadi Bang, ini kita udah di Huta Batak ya Bang. Betul. Salah satu spot juga gitu di Museum Dr. TB Silalah ini gitu. Ya. Jadi di Huta Batak ini sendiri Bang, ada rumah adat dari suku apa aja Bang? Oke, nah jadi di Huta Batak ini pertama tujuannya kita adalah merekonstruksi bagaimana sebuah perkampungan orang Batak pada zaman dahulu kala. Dan Bataknya kebetulan karena memang ketersediaan koleksinya saat ini adalah rumah-rumah dari Batak Toba, jadi ya kita khususkan ini adalah perkampungan Batak Toba. Batak Toba. Ya. Ada juga di bagian luar pagar ini seperti rumah karo yang juga disumbangkan oleh pemerintah Kabupaten Karo kepada kita untuk kita pelihara di sini. Oke, nggak apa-apa. Oh, gini. Nah, misalnya ini rumah paling tua di Huta Batak ini, usianya udah 200 tahun lebih. Jadi seperti inilah model rumah Batak zaman dulu, lebih berfungsi seperti tempat perlindungan ya. Jadi kalau kita lihat dulunya itu bahkan nggak ada pintu belakangnya. Nah jadi belakangan ini baru di rumah-rumah tradisional dibuat pintu belakang supaya orang kalau mau ke belakang ke sungai itu bisa lebih mudah, dan juga ada loteng-loteng bisa dipakai untuk tempat tidur juga, dan kemudian untuk menaruh barang-barang di atas ini. Oke. Ya jadi ini namanya Sigale-gale. Sigale-gale ini zaman dulu ya. Kalau teman-teman mau lihat cerita legendanya tentu bisa kita lihat dari berbagai sumber, seperti di internet ada banyak. Tapi dulunya patung Sigale-gale ini adalah ritual yang dibuat untuk pemakaman orang yang tidak punya anak laki-laki biasanya. Jadi supaya arwahnya tenang. Nah, jadi yang meninggal ini dibuatkan patung anak laki-laki yang kemudian ditarik-tarikan. Jadi dulu caranya dukun itu pegang tangkai di belakang ini, kemudian ada ritualnya untuk menghidupkan dia supaya dia menari sendiri. Jadi seperti punya kekuatan di dalamnya. Kemudian dilakukanlah prosesi penghantaran jenazah ini ke pemakamannya. Sesudah dikuburkan, si gale-gale itu nggak boleh lagi dibawa masuk ke dalam kampung, tetapi harus dimusnahkan di tempat, entah itu dirusak atau itu dibakar. Jadi biasanya si gale-gale itu dulunya tuh patung sekali pakai dulunya. Ini kita mau melihat makam ya Bang? Ya, yang ini replika ya, bukan makam beneran. Tapi replika kubur batu orang Batak. Jadi orang Batak juga mengenal budaya batu modern juga ya. Jadi seperti ini makam. Biasanya untuk raja-raja dia dikuburkan di kubur batu seperti ini, atau kita kenal istilahnya sarkofagus. Seperti inilah. Kalau di tempat-tempat lain di Humbang Hasundutan, di Samosir masih banyak juga kubur-kubur zaman dulu yang terbuat dari batu seperti ini. Jadi terima kasih atas waktunya Bang. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sama-sama buat kunjungannya. Jangan sungkan-sungkan untuk kembali berkunjung kembali ke sini. Kita ramaikan tempat ini dengan rasa cinta kepada budaya Batak sendiri. Terima kasih. Oke Bang, terima kasih.